masing-masing pihak itu punya alasannya. Iya. Masing-masing Betul. pihak itu punya Betul. alasannya. Dan masing-masing pihak, dan saya percaya dari pihak Katolik itu tidak salah. Nah, kita benar, dan kita sama sekali tidak punya maksud untuk menjual surat indulgensi. Kita tidak seakan-akan jiwa memperoleh keselamatan karena uang. Sama sekali tidak itu. Cuma memang ada masukan-masukan dan tiupan-tiupan politis sehingga akhirnya disalahpahami. Itu dari pihak Katolik dari pihak Katolik. Jadi sama sekali tidak benar bahwa itu adalah penjualan surat indulgensi. Memang itu adalah kesalahpahaman. Uang berdenting, jiwa melenting. Ya, maksudnya kan dulu kan pakai koin-koin kan? Betul. Oh, kita bisa masuk uang, itu jiwa memperoleh keselamatan. Loh, bukan itu. Yang paling penting itu adalah doanya. Betul. Ya, sampai sekarang kan begitu. Sama ada orang tanya, oh Romo kalau ada intensi misa kan gitu, harus ada stipendiumnya. Belum tentu. Betul. Enggak. Tidak ada stipendium, tips yang di dalam itu. Romo harus tetap membacakan intensi misa yang diminta oleh umat. Kan ya sudah kesalahpahaman ini. Nah, teman-teman Protestan mengkritik itu ya sudah, kami menghormati dan menghargai. Mari sekarang kita berbicara tentang kesamaan kita sebagai orang-orang yang mengaku murid-murid Tuhan. Jumat Agung, doa umat meriah, kan ada doa untuk persatuan umat Kristen ya. Betul, persatuan untuk umat Kristen. Karena selalu kita rindu, kita itu menjadi satu Tuhan dalam satu kawanan. Dan Pater, dari tadi kondisi umat di stasi-stasi, pasti umat itu butuh sakramen-sakramen nih, Pater. Nah, terlebih khusus kita akan bahas ini sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Nah, ada Pater beberapa umat Katolik itu ketika mau mengaku dosa atau penerimaan sakramen tobat nggak mau, malu karena pastor yang akan memberikan itu dia kenal. Nah, itu tanggapan Pater bagaimana? Aduh, saya malu nih mau ngaku dosa ke pastor ini, soalnya dia kenal saya. Oh, saya harus cari pastor yang lain nih. Oh, nggak usah deh gitu-gitu. Nah, itu gimana, Pater? Iya, memang umat harus dekat, pastor, imam, romo, pater itu dekat dengan umat. Bahkan tanda kutip harus dekat dengan umat. Namun di sisi lain karena dekat, si umat nggak mau mengaku dosa, menerima sakramen tobat kepada si pastor parokinya. Padahal harusnya demikian. Ya, kita tahu idealnya. Kalau kamu dekat, maka bukan pertama-tama jadi teman bermain, atau teman minum kopi, atau teman makan, teman diskusi, teman cerita. Pastor itu menjadi sahabat sepesiarahannya umat dan mengalirkan rahmat-rahmat sakramen. Itu. Nah, karena itu sebaiknya ya umat ke pastor parokinya. Itu idealnya. Faktanya kan tidak demikian. Betul. Bahkan pastor-pastor itu cari yang jarang ketemu dengan pastornya. Ada ya, tidak semua tapi ada. Ya itu faktanya. Nah, karena itu ya bukan dikecam, tetapi kita sebagai pastor tetap harus mengingatkan umat pentingnya sakramen tobat. Penting sekali sakramen tobat itu. Bahkan dalam hukum gereja, hari tobat itu sebenarnya bukan cuma masa prapaskah, tapi Jumat sepanjang tahun itu adalah hari tobat. Itu hari Jumat sepanjang tahun itu adalah hari tobat yang dimaksudkan. Mahkota dari hari tobat itu adalah penerimaan sakramen tobat. Begitu. Nah, jadi sama seperti yang lalu saya ketemu dengan sekelompok bapak-bapak Katolik ya. Saya bilang, waduh luar biasa program-programnya, hebat ya. Tapi bapak-bapak jangan lupa terima sakramen tobat. Kenapa? Karena dari pelayanan dan pengamatan saya, kalau kami ke wilayah-wilayah rohani atau ke stasi yang banyak itu ibu-ibu anak-anak. Bapak-bapaknya ini kemana nih? Ada dua kemungkinan. Sudah sama sekali tidak berdosa sehingga tidak memerlukan sakramen tobat, atau merasa
Ya, pokoknya ada alasan malu begitu, dan ya. lain sebagainya. Ya, malu gitu. juga. Oh, kami biasa nongkrong dengan pastornya. Iya, takutnya pastor ini tahu aib saya gitu, dia meramurkan gitu. Padahal kan yang lebih penting itu pastor itu hadir, bisa menyelenggarakan sakramen-sakramen demi pengudusan dan keselamatan umat. Begitu. Terus Pater, masih terkait sakramen tobat atau pengakuan dosa. Nih di media sosial nih ada yang viral nih Pater, ada yang sering bahas perbedaan Katolik dan yang lainnya. Nah, di mana yang lainnya ini timbul akibat surat pengakuan dosa yang dijual oleh Paus. Nah, itu gimana sih, Pater? Boleh luruskan nggak? Sekaligus beri katekese ke umat nih, karena ada beberapa umat. Oh, benar nggak sih gereja Katolik itu salah? Oh, berarti saya sesat dong, gini dan lain sebagainya dengan surat pengakuan dosa dan yang diprotes oleh Martin Luther. Boleh Pater luruskan? Jadi memang saudara kita, ya, mantan pastor Martin Luther ya, mengecam dan mengkritik gereja Katolik tentang banyak hal yang dikritik ya. Salah satunya tentang soal indulgensi itu. Memang itu adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman, dan juga direspon dengan reaktif oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Ya, mau bilang reaktif juga tidak juga ya sebenarnya. Ya, intinya kesalahpahaman ini sudah saling mengerti. Kita bicara yang sekarang saja, karena kalau pada waktu itu, kalau kita bicara dari tahun zamannya Martin Luther, itu masing-masing pihak itu punya alasannya. Masing-masing pihak itu punya alasannya. Dan masing-masing pihak, dan saya percaya dari pihak Katolik itu tidak salah. Nah, kita benar, dan kita sama sekali tidak punya maksud untuk menjual surat indulgensi. Kita tidak seakan-akan jiwa memperoleh keselamatan karena uang. Sama sekali tidak itu. Ya, sama sekali tidak. Cuma memang ada masukan-masukan dan tiupan-tiupan politis sehingga akhirnya disalahpahami. Itu dari pihak Katolik ya, dari pihak Katolik. Jadi sama sekali tidak benar bahwa itu adalah penjualan ya, surat indulgensi, jiwa itu bahkan ada yang mengatakan begini ya, uang berdenting, jiwa melenting. Ya, maksudnya kan dulu kan pakai koin-koin kan? Oh, kita bisa masuk uang, itu jiwa memperoleh keselamatan. Loh, bukan itu. Yang paling penting itu adalah doanya. Betul. Ya, sampai sekarang kan begitu. Sama ada orang tanya, oh Romo, kalau ada intensi misa kan gitu, harus ada stipendiumnya. Belum tentu. Betul. Enggak. Tidak ada stipendium, stips yang di dalam itu. Romo harus tetap membacakan intensi misa yang diminta oleh umat. Gitu. Tapi kan ya sudah kesalahpahaman ini. Nah, teman-teman Protestan mengkritik itu ya sudah, kami menghormati dan menghargai. Sekarang mari kita dengan sejarah yang ya bisa dikatakan yang penuh darah itu, mari sekarang kita berbicara tentang kesamaan kita sebagai orang-orang yang mengaku murid-murid Tuhan. Ya kan? Nah, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita luruskan, apa yang bisa kita mengerti. Nah, sekarang mari kita kerjasama. Dan ini ya sama sekali tidak menawarkan memberikan tidak mengurangi pernyataan yang luar biasa bahwa gereja perlu untuk keselamatan. Yang dimaksud dengan gereja adalah gereja Katolik. Pakai istilah yang zaman dulu sekali itu, yang sering disalahpahami, extra ecclesiam nulla salus. Ya, tetap kita yakin bahwa gereja adalah saluran rahmat yang penuh untuk keselamatan. Nah, tapi bagaimana kita bisa bicara dengan teman-teman yang non-Katolik tapi mengaku diri Kristen, atau sama dengan teman-teman Protestan? Ya, kita kan perlu. Kita tetap mesti duduk bersama. Ada hal yang tidak bisa mereka terima dari kita, dan juga ada hal yang tidak bisa kita terima mungkin dari mereka. Oke, tapi mari kita kerjasama untuk membangun kedamaian dunia, membangun masyarakat yang adil makmur, kerjasama yang bisa membuat kita bisa maju bersama begitu. Bahkan saat ini juga sudah banyak ini kan Pater dari tokoh-tokoh gereja Katolik seperti Paus Fransiskus mencanangkan doa persatuan untuk umat Kristen di dunia kan. Jadi
Sebenarnya sudah lama sebelum Paus Fransiskus. Sudah lama, ya. iya. Sudah Pekan lama, doa betul. umat untuk persatuan umat Kristen betul, itu kan. Sudah lama. Itu sudah lama dengan dipuncaki dengan hari bertobatnya Santo Paulus Rasul Iya, itu ya. betul. Itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Bahkan nanti di Jumat Agung, doa umat meriah, kan ada doa untuk persatuan umat Kristen ya. Betul, persatuan untuk umat Kristen. Karena selalu kita rindu, kita itu menjadi satu Tuhan dalam satu kawanan. Iya, betul. Ya, satu Tuhan dalam satu kawanan. Iya. Nah, tapi kan faktanya untuk jadi satu kawanan itu bukan perkara yang gampang. Iya. Ya, gereja sudah terlalu terlalu terserak. Iya. Kalau saya pakai istilah itu, dari kelompok Ortodoks, Protestan, Pantekostal ya, bisa katakan tiga golongan ini ya, yang di luar gereja Katolik Roma itu sudah banyak. Iya. Nah, ini kita mau nyatuin ini bukan perkara yang mudah. Iya. Bahkan dalam sejarah gereja, sejarah dunia kita tahu ada perang berapa 30 tahun, 100 tahun antara kelompok Katolik dan Protestan. Nah, masa kita mau seperti itu? Iya, betul. Kita kan nggak mau, ya. Kita mau, yuk kita bekerja sama, membangun dunia dengan secara bersama-sama supaya lebih baik. Ya, mari kita bergandengan tangan begitu. Iya. Tapi tidak mudah. Betul. Yang Katolik saja belum tentu ada yang mau. ya kan? Betul. Kan ada tuh channel-channel yang atau orang-orang yang mengkritik karena kita dianggap terlalu lunak dengan teman-teman Protestan, dengan teman-teman Pantekostal. Betul. Padahal karena kita melihat situasi bahwa ada hal-hal yang ternyata tidak bisa kita diajak duduk bersama. Ya, contohnya tentang ya banyak lah. Kalau seandainya semuanya sudah bersatu, ya pasti mereka gabung kan? Iya, betul. Buktinya kan tidak. Iya, betul. Buktinya kan tidak, ya sudah, kita mau buat apa? Ya, yang utama kita utamakan cinta kasih. Ya. Benar, Pater. Karena pernah saya lihat, Pater, ada Paus Fransiskus itu hadir di hari, kalau nggak salah hari Reformasi. Itu kalau nggak salah itu di negara Swedia apa? Ya, dalam rangka 500 tahun itu. Ya, 500 tahunnya itu luar biasa, Pater. Paus Fransiskus mengajarkan kita utamakan cinta kasih, maafkan masa lalu. Ya, betul. Dari sejarah kita belajar. Terus di situ juga dia tekankan untuk persatuan umat Kristen.